Selalu Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita sore hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita baik, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya tidak lupa mengucapkan kepada kita semua kongsi Fajai ya. Tuhan memberkati kita semua sehat-sehat, diberkati Tuhan di tahun yang baru. Bapak Ibu Saudara, hari ini temanya adalah diberkati untuk semakin mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, ada dua hukum yang terutama. Ya, hukum kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi. Dan yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia. Bapak Ibu Saudara, hari ini biar kita semua boleh mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara, banyak orang menghitung masalahnya, tetapi lupa menghitung berkat Tuhan. Ya, banyak orang itu suka menghitung masalah. Wah, masalah keluarga, masalah keuangan, ya, masalah satu belum selesai, satu sudah datang. Banyak orang menghitung masalah, tapi lupa menghitung berkat Tuhan yang sudah membuat kita sembuh, yang sudah mengangkat kita, yang sudah memulihkan kita. Hari ini jangan cuma hitung masalah, ayo hitung berkat Tuhan. Itu yang membuat kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita semua. Bapak Ibu Saudara, bulan Februari ini bulan kasih. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Ayo kita semua mengerti ini. Kalau Bapak Ibu, kalau kita itu terus menghitung masalah, tidak menghitung berkat, hasilnya apa? Hasilnya Bapak Ibu Saudara lebih banyak bersungut-sungut daripada bersyukur. Ya, kalau kita nggak pernah ngitung berkat Tuhan, kita akan banyak bersungut-sungut. Wah, masalah ini, masalah itu, bersungut-sungut ini dan itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita lebih banyak menghitung masalah daripada menghitung berkat, hasilnya kita banyak waktu merenungi nasib. Duh, kenapa ya aku ngalami ini dan itu. Ya, mungkin anak-anak muda masih jomblo, ya, bahkan dikatakan Jones, jomblo ngenes. Ada yang merenungi nasib, kenapa ya aku sakit ini, kenapa ya aku punya masalah ini, kenapa keluargaku seperti ini dan sebagainya. Lebih banyak merenungi nasib daripada berdoa dan bergerak untuk menjadi berkat. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita semua hitung berkat Tuhan. Klik ya. Biarlah tema hari ini membantu kita mengerti berkat Tuhan dalam hidup kita, yaitu diberkati untuk semakin berbuat baik kepada sesama. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berbuat baik kepada sesama? Klik ya. Kenapa kita harus berbuat baik? Ya, kita buka bersama-sama ada 3 poin hari ini ya. Mengapa kita harus berbuat baik kepada sesama? Diberkati untuk berbuat baik. Yang pertama, karena kita semua sudah diberkati kesempatan. Diberkati apa Bapak Ibu Saudara? Kesempatan. Kita baca sama-sama Galatia 6 ayat 10 ya. Galatia 6 ayat 10, mari baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kenapa kita harus berbuat baik dalam hari-hari kita? Karena kita sudah diberkati kesempatan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang kehilangan kesempatan. Ya, iya nggak bisa bangun pagi, waktunya habis ya. Kalau hari ini kita ada sampai Februari 2024, kita masih diberi kesempatan. Ada yang baik pada kita. Ayo kita jadi berkat bagi sesama. Kesempatan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang menyanyiakan kesempatan. Hari ini kalau kita sudah diberkati kesempatan, masih ada, masih hidup, masih aktif, masih sehat, ayo jadi berkat. Sampai kita semua bisa nyanyi lagu itu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Baik saudara, seringkali kita lupa, satu kali kita gak akan punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Kita akan kehabisan waktu, kesempatan untuk berbagi, memberi. Dan yang tertinggal hanya penyesalan. Karena itu hari ini sama masih ada kesempatan, ayo kita jadi berkat. Melayani Tuhan, ingatkan saudara kita, WhatsApp ke sana sini, jadi berkat. Bapak Ibu, ada 3 hal yang tidak bisa kembali. Ini saya ingatkan saja, mungkin kita semua sudah tahu ya, sudah pernah baca. Yang pertama, perkataan yang terucap. Ya, perkataan terucap itu tidak pernah kembali. Karena itu banyaklah berpikir sebelum berucap, berbicara. Banyak orang berbicara dulu baru mikir. Wah, kebalik nih. Yang kedua Pak Ibu Saudara, apa yang tidak bisa kembali? Yang kedua, waktu kalau sudah berlalu, ya, sudah lewat, kita nggak bisa kembali ke masa lalu Pak Ibu Saudara ya. Kita nggak bisa mundurkan umur kita untuk kita melakukan yang berbeda. Yang ketiga, kesempatan yang terlewat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo pakai kesempatan yang ada untuk jadi berkat. Satu kali Bapak Ibu Saudara, di sebuah desa ada seorang hamba Tuhan menjadi gembala. Ya, ketika dia menjadi gembala, jemaatnya datang lalu tanya, Pak Gembala, saya mau tahu damai sorga itu apa? Ya, saya nggak pernah merasakan damai sorga. Lalu Pak Gembala ngomong sama jemaat ini, saudaraku, kalau kamu mau merasakan damai sorga, di balik gunung ini ada jemaat yang sakit. Dia nggak ada yang doakan. Dia kekurangan materi. Berangkat doakan. Kalau nanti kamu coba ke sana, kamu akan merasakan damai sorga. Awalnya dia nggak percaya Bapak Ibu Saudara. Tapi dia lakukan, dia berangkat balik gunung ya, ke balik gunung, berarti jauh. Rintangannya gak gampang. Dia sampai di rumah yang kecil itu, dia melihat ada jemaat yang biasa dia tahu aja sakit. Apa yang dia lakukan? Dia doa untuk jemaat. Dia memberi jadi berkat. Di situ ketika di antara mereka terima kasih dan mereka saling mendoakan, ia merasakan damai sorga. Bapak Ibu Saudara, seringkali kesempatan itu kita lewati begitu saja. Masa untungnya apa buat aku? Seperti jemaat ini, doakan di balik gunung, untungnya apa? Seringkali kita membiarkan kesempatan lewat, ya, karena kita bertanya, apa untungnya buat aku? Atau kalau singkatnya wani piro, misalnya ya. Semua orang manusia kerjaman tanya untungnya apa buat aku, untungnya apa? Apa bagianku? Karena aku berbuat baik ini dan itu. Kesempatan itu lewat. Bapak Saudara, ada seorang bernama Brian Tracy, saya baca sebuah buku tentang kesuksesan, berkata, kesuksesan seseorang selalu dimulai dengan mencari kesempatan untuk membantu orang lain. Sedangkan kegagalan selalu dimulai dengan pertanyaan, apa yang akan diberikan untukku? Bapak Ibu Saudara, orang sukses itu selalu dimulai cari kesempatan bantu orang. Contoh ya, Facebook. Kenapa Facebook dibuat? Karena pengen bantu orang cari temannya, ya, supaya gampang ketemu temannya. Facebook dibuat. Dan Facebook jadi sukses. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya tujuan bantu orang, disitulah awal kesempatan kita untuk menjadi sukses. Tapi sebaliknya, kalau gagal itu dimulai apa? Apa untungnya buat aku? Pelayanan untuk apa? Berbuat baik untuk apa? Jadi berkat untuk apa? Untuk apa buat aku? Bapak Ibu Saudara, ketika kita tanya ini terus, kita akan gagal. Saya percaya sore hari ini ketika kita disentuh kasih Kristus, setiap kesempatan
kita mau berbuat baik, jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, satu kali ada seorang pendaki gunung, dia naik ke gunung salju. Ya, saya kasih gambar. Dia solo travel. Ya. Dia berangkat sendiri dengan semua alat yang ada padanya. Naik ke gunung salju. Dia mulai naik, Bapak Saudara. Ketika sampai tengah perjalanan ada badai salju yang begitu hebat. Lalu apa yang terjadi? Dia rasanya begitu berat melangkah. Dia merasa lelah dan ingin terbaring. Ingin berbaring. Dan kita tahu kalau dia berbaring apa yang terjadi, Bapak Saudara? Beku dan mati. Ya. Dia berusaha angkat kakinya karena itu salju begitu tebal. Lalu dia berjalan beberapa langkah, lalu tanpa sengaja dia tendang sesuatu. Sesuatu itu nggak keras seperti batu. Dia bingung, bukan batu ini. Lalu dia bongkar salju itu. Ternyata ada pendaki lain yang berbaring. Ketika dia cek nadinya masih ada, tapi sudah nggak sadar. Apa yang dia lakukan? Dia ambil kesempatan. Dia gendong pendaki lain di atas bahunya, ya. Jadi dipegang tangannya seperti. Lalu mulai melangkah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau gendong pendaki lain semakin berat apa semakin ringan? Oh ya berat, apalagi orang nggak sadar. Semakin berat dia melangkah, tapi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik. Dia melangkah, mulai melangkah, dapat 10 langkah, 20 langkah, 30 langkah, puluhan langkah. Pendaki yang digendong siuman, lalu ngomong, saudaraku, terima kasih engkau sudah selamatkan aku. Badanku begitu lemas, belum bisa berjalan. Lalu yang gendong ngomong apa? Tidak apa-apa, aku yang terima kasih sama kamu. Loh kok bisa? Iya, karena aku gendong kamu, badanku jadi hangat. Aku ngalami hangat, bisa jalan, bisa kuat. Dan mereka berdua sampai di puncak gunung. Bapak Saudara, kalau mau tidak peduli gampang ya. Pendaki ini mau gak peduli, lihat orang gitu. Pendaki lain pingsan, oh ya sudahlah, mati-mati sendiri-sendirilah. Bisa. Kadang kita berbuat baik kelihatannya nambah beban. Padahal ketika kita berbuat baik, itu adalah awal Tuhan mau angkat kita dalam kesuksesan. Ayo Bapak Saudara, selama masih ada kesempatan, ayo berbuat baik. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biarlah hidup kita jadi berkat. Bapak Saudara, saya lupa atau saya ingin sharing kembali. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, Bapak Saudara, ada seorang gadis yang pergi ke Starbucks. Ini saya lupa, saya pernah cerita belum Bapak Saudara. Ketika di Amerika ada seorang gadis ke Starbucks, ya. Saya kasih nama Starbucks bukan endorsement Mbak Saudara ya, tapi karena memang terjadi. Dia berangkat ke Starbucks lalu melihat ada orang homeless. Pak Saudara, namanya gadis muda, duitnya nggak banyak karena dia masih kuliah. Tapi hatinya tergerak untuk ngajak orang homeless di depan Starbucks ini minum kopi. Ya, lalu dia ngomong, dia ambil kesempatan, Pak, ayo Pak minum kopi bersama saya. Awalnya nggak mau, tapi diajak, udah Pak, ayo Pak ikut, nggak apa-apa. Akhirnya mau ikut masuk ke dalam kafe. Lalu ketika mereka sampai di depan kasir, gadis ini belikan 2 kopi, satu untuk dia, satu untuk bapak ini. Lalu mereka duduk dan gadis ini mulai ngobrol sama bapak homeless ini, nggak punya rumah ya. Dia tanya, Pak, dulu tinggal di mana? Oh, dulu tinggal di sini, tapi sekarang sudah nggak punya rumah. Loh, bapak ini punya keluarga ya? Nggak punya. Saya sebatang kara, sudah sendirian, tinggal saya aja. Saya seperti putus harapan. Lalu gadis ini berkata, Pak, jangan menyerah. Ayo tetap semangat. Kita bisa saling mendukung dan jadi berkat. Bapak itu mulai berkaca-kaca matanya, tapi dia tahan. Ketika melihat gadis ini dia tersenyum kembali. Lalu dia izin ke toilet Bapak Ibu Saudara. Dia minta secari kertas kepada waiters dan bolpen.
Lalu dia tulis di kertas itu sebenarnya. Dia tulis panjang. Lalu dia tutup surat itu. Dia kembali, lalu dia berikan kepada gadis itu. Ini tolong kamu pegang, jangan dibuka sampai saya pergi ya. Wah, ya katanya. Lalu gadis itu terima, baik. Setelah kopinya habis, bapak ini pun pamit pergi keluar kafe. Dan gadis itu akhirnya mau pergi, dia buka surat itu, dia baca. Ditulis dalam surat itu sebenarnya dalam 1 jam lagi saya mau tabrakkan diri ke kereta. Saya merasa gak ada yang peduli sama saya. Saya gak punya apa-apa. Dan saya sebatang kara, lebih baik saya mati. Tapi hari ini saya bertemu kamu, gadis muda yang mengajak saya minum kopi. Kamu berkata perhatian, peduli. Saat ini saya tahu Tuhan masih peduli sama saya. Maka dia akan hidup dan tidak mati. Oh, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kadang kita tidak perlu kaya raya untuk berbuat baik. Cuma secangkir kopi, ya. Dan sebuah panjang waktu kita berikan. Bapak Ibu, hari ini kita berbuat baik, kesempatan mungkin cuma bisa telepon, doakan orang. Kesempatan WhatsApp, ingatkan orang. Kesempatan yang sederhana. Apalagi momen Imlek ya, bisa telepon kasih selamat, doakan orang. Sederhana saja. Dan biarlah hidup kita jadi berkat. Bapak Ibu saudara, yang pertama, kenapa kita berbuat baik? Karena kita sudah diberkati kesempatan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, kenapa kita berbuat baik? Yang kedua, karena kita sudah diberkati keselamatan. Kita buka bersama-sama Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya minta para wanita baca ayat 8 ya, para pria baca ayat 9, ayat 10 kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, para wanita ayat 8. 1 2 3. Sembilan para pria, 1 2 3. Sepuluh sama-sama, 1 2 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak saudara, kita semua bukan made in China atau made in Korea. Kita semua made in sorga. Dibuat Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu keselamatan. Bapak saudara, dikatakan di sini, kita selamat bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah. Hari ini harus kita sadar, kita boleh percaya Yesus itu berkat yang besar. Banyak orang diinjili, ribuan orang, ribuan cara belum tentu percaya. Hari ini kita bisa percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Itu berkat yang begitu besar. Bapak Ibu saudara, ketika kita sudah terima berkat keselamatan, Tuhan bukan cuma pengen kita ini diam di dalam gereja. Tapi dikatakan di ayat 10, ayo kita melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Kita mau, Tuhan mau kita di dalam pekerjaan itu, rencana itu. Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani sedikit ya, supaya kita bertumbuh dalam mengasihi Tuhan lewat akal kita juga. Dalam bahasa Yunani kata pekerjaan baik atau baik itu menggunakan kata agathos. Ya, sama-sama kita katakan agathos, Bapak Ibu Saudara. 1 2 3. Agathos ya. Banyak bahasa Yunani belakangnya os. Biasanya jemaat setelah saya banyak ngomong bahasa Yunani tanya, kalau mentos artinya apa, Pak? Kalau piatos, citos ya. Bapak saudara, hari ini kita belajar kata agathos. Agathos itu artinya baik,
berguna. Ya, kalau kata kalos itu cuma baik, indah. Ya. Beda ya. Bahasa Yunani itu punya dua kata untuk kata yang sama tapi maknanya beda. Kalau agathos itu baik yang berguna. Tuhan pengen kita waktu diselamatkan, kita melakukan pekerjaan baik dan berguna bagi banyak orang. Jadi hari ini tanamkan dalam diri kita, klik ya, orang Kristen itu diselamatkan untuk berguna bagi orang lain, bukan cuma berdiam, bukan cuma cuek, bukan cuma selamat sendiri. Ya udah saya sudah selamat percaya Yesus, ya saya diem-diem aja lah. Yang penting sudah selamat, yang penting sudah selamat. Oh enggak, kita diselamatkan untuk jadi berkat. Kalau kita sudah terima berkat keselamatan, ayo kita punya hidup yang bermanfaat. Bapak Ibu Saudara, sambil saya sampaikan khotbah ini, mungkin Roh Kudus ingatkan kita satu dua hal kebaikan untuk kita jadi berkat. Ayo lakukan. Orang Kristen berbuat baik, klik ya. Bapak Ibu Saudara, kita berbuat baik bukan untuk selamat, tetapi karena sudah selamat kita berbuat baik. Supaya setiap orang tahu Allah kita Allah yang baik. Allah kita Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Gimana tahu? Lewat hidup kita. Ayo kita semua yang sudah selamatkan, ayo berbuat baik. Beri salam kanan kiri, katakan ayo berbuat baik. Yang kedua katakan, ayo semangat, jangan ngantuk. Mulai kalau gini dingin-dingin ngantuk, saudara ya. Ayo kita berbuat baik sebagai orang Kristen, orang percaya. Kita diselamatkan, diberikan anugerah, berkat yang cuma-cuma, supaya kita menjadi berkat buat semua orang sekitar kita. Ya, mari kita jadi berkat. Hari ini ada pekerjaan baik apa yang bisa kita lakukan? Apakah doakan keluarga kita? Apakah memberi sesuatu kepada keluarga kita? Apa kita melayani? Ayo jadi berkat. Yang ketiga, yang terakhir Pak Ibu Saudara ya. Bagaimana? Mengapa kita harus berbuat baik? Saya ulang ya. Mengapa kita harus berbuat baik Pak Ibu Saudara? Yang pertama, kita sudah diberkati kesempatan. Karena itu pakai untuk berbuat baik. Yang kedua, kenapa kita berbuat baik? Karena kita sudah diberkati keselamatan. Karena itu kita diselamatkan untuk jadi berkat. Ayo berbuat baik. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita sudah diberkati. Janji pasti akan menuai. Orang menabur pasti menuai. Kita buka bersama-sama ayat-ayat terakhir kita. Galatia 6 ayat 7. Ayat favorit jemaat apa Bapak Ibu Saudara? Ayat-ayat terakhir ya. Sudah mulai mikir pulang gereja makan di mana ya nak ya? Galaxy Mall apa PCM ya? Gak apa-apa Pak Saudara. Kita fokus sebentar untuk menutup hari ini pelajaran firman Tuhan yang memberkati kita. Kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 7. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita diberkati janji. Apa yang ditabur pasti dituai. Dua fakta tentang menabur. Satu, klik ya. Tidak mungkin kita menuai jika tidak menabur. Gak mungkin kita nuai kalau gak pernah nabur mau nuai. Gak mungkin. Karena itu ayo kita menabur. Contoh Bapak Ibu Saudara ya, kita punya pekarangan nih. Ya. Kita punya pekarangan, gak pernah nabur, tapi berharap menuai mangga. Bisa gak Bapak Ibu Saudara? Itu pasti mangga milik tetangga. Yang biasa sudah dikreseki, dinomori Bapak Ibu Saudara ya. Mangga milik tetangga itu sudah. Karena kita gak pernah nabur, kok berharap menuai. Sama dalam hidup kekristenan dan hidup kita sehari-hari. Kalau kita gak pernah nabur, jangan berharap menuai. Hari ini kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan.
Kalau kita menabur yang baik, menuai baik. Tapi kalau kita menabur yang jahat, kita juga menuai yang jahat. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan menuai hal yang sama seperti yang kita tabur. Nih ya, seperti yang saya katakan. Contoh Bapak Ibu Saudara, kita di pekarangan tadi, kita nabur mangga bertahun-tahun. Kira-kira kita akan menuai apa Bapak Ibu Saudara? Masa tiba-tiba muncul durian? Kok iso ya? Jadi durian ya? Waktu itu rasanya mangga. Nggak bisa, kita tabur mangga pasti kita menuai mangga. Kita tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Tapi kalau kita tabur hal yang buruk, makian, ya, kita tabur fitnah, kita akan menuai fitnah dan makian. Ayo menabur yang baik. Bapak Ibu Saudara, ayo kita menjadi berkat. Kita baca ayat terakhir, tadi ayat-ayat terakhir, sekarang ayat terakhir. Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau kita kerja keras dapat uang, lalu kita berbuat baik, bagi berkat kita dalam bentuk hampers, dalam bentuk kita bagi kepada orang lain, yang enak itu harusnya siapa? Kita apa orang lain? Secara logika normal, yang enak siapa? Orang lain. Oh, aku yang kerja keras kok, dia yang menikmati, dia yang dapat makanan, ya. Banyak orang nggak mau berbuat baik karena ini. Kok enak? Aku yang susah payah, dia yang menikmati, orang lain yang menikmati. Beda dengan firman Tuhan. Dikatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Kenapa? Karena hukum tabur tuai. Orang yang berbuat baik, murah hati. Kenapa berbuat baik kepada diri sendiri? Karena pasti dia akan menuai yang baik. Ini ya. Amsal berkata ini jelas. Kenapa kita berbuat baik? Yang pertama karena ada kesempatan. Tuhan berkati kesempatan. Yang kedua karena kita sudah diberkati keselamatan. Yang ketiga karena kita nabur pasti menuai. Sedangkan orang yang kejam itu menyiksa badannya sendiri. Ya, menyiksa. Kenapa? Karena orang menabur kekejaman pasti menuai kekejaman. Ya, pasti. Karena itu ayo kita nabur yang baik. Saya tutup Bapak Ibu dengan kisah. Satu kali Bapak Ibu di Amerika ada seorang bos yang uangnya sudah ratusan triliun dolar. Ya, ini levelnya sudah kaya raya. Kembali ke slide. Bos ini punya uang ratusan triliun, lalu dia bekerja begitu kejam. Dia sikat sana sikat sini, makanya duitnya banyak. Sampai satu titik dia lelah, dia merasa kosong, dia merasa hampa dalam pekerjaan, dalam hidupnya. Karena dia melihat gak ada yang baik dalam hidupnya. Lalu dia ngomong sama ajudannya, hei ajudanku, sekarang kamu berangkat beli obat racun. Cari obat yang paling bagus supaya kalau nanti aku minum racun itu aku cepat mati, gak sakit, langsung mati. Ajudannya dengar itu bingung ya, bos, kenapa bos pengen mati? Duit ratusan triliun dolar, badan masih sehat. Kenapa bos ini pengen mati? Aku rasa hidupku hampa, gak ada artinya, gak ada isinya. Hidup cuma gini-gini aja, dingin semuanya. Lalu ajudannya berkata, bos, besok ikut saya dulu sebelum ngambil keputusan. Bosnya ngomong, kamu mau ngajak kemana? Sudah, kata ajudannya, sudah bos, ikut aja, besok saya jemput ya. Ajudan ini pulang, dia beli semua barang yang diperlukan. Ada tas, ada mainan, ada makanan, ada kue ya. Semua dia beli. Besok paginya dia ajak jemput bosnya. Ayo bos, naik. Dia ajak, ternyata belok ke panti asuhan, Mbak Bisa. Belok ke panti asuhan, ayo bos turun sama saya. Maka mereka berdua turun, ajudannya bagi semua tas, bagi semua mainan, semua jajan itu semua dibagi. Lalu dia ngomong, anak-anak,
Semua barang yang kalian terima itu dari bos saya ini. Wah, maka anak-anak itu datang sama bos ini, terima kasih om, terima kasih, dipeluk ya. Bos ini kaget tapi seneng, dia juga seneng ya. Sampai satu titik ada seorang anak maju, om, saya ini kan lahir enggak punya papa mama, boleh enggak saya panggil om, bukan om lagi tapi papa. Bos ini kaget, dia diem, dia merenung ya omongan ini. Dia berpikir lalu berkata, iya tidak apa-apa, panggil papa. Lalu anak ini meluk bos ini. Terima kasih papa, terima kasih semua hadiahnya, terima kasih aku boleh menyebut papa. Oh terima kasih terus. Tanpa sengaja bos ini mulai meneteskan air mata. Bos ini menabur kasih, menuai kasih. Sejak hari itu dia mau hidup untuk jadi berkat. Dia buat salah satu foundation terbesar di dunia, Rothschild Foundation. Bapak saudara, saya tidak tahu bagaimana akhir hidupnya, bagaimana kisah-kisahnya yang lain. Tapi yang saya tahu hari ini, kita tahu hari ini, waktu kita menabur kasih, kita jadi berkat. Kita pun akan menuai kasih dan berkat. Ayo berbuat baik. Bapak saudara, kisah berikutnya yang menguatkan kita tentang menabur, dua kisah terakhir ini. Perdana Menteri yang bodoh. Satu kali Bapak saudara, di sebuah kerajaan ada raja yang begitu kaya. Dia punya banyak perdana menteri, banyak orang kepercayaan. Cuma satu yang disebut dia bodoh. Disebut apa Bapak saudara? Bodoh ya. Lalu raja ini kan banyak utang, orang utang ya. Perdana menterinya diutus 1, 2, 3, maka dia utus terakhir yang bodoh ini terpaksa harus pergi. Karena yang lain sudah tugas yang lain. Dia utus, ayo perdana menteri bodoh kamu berangkat ke desa itu. Tagih semua utang mereka sama aku, ini catatannya dikasih. Ketika dia balik badan, perdana menteri ini berangkat ya ke desa itu. Sebelum berangkat raja ngomong, perdana menteri yang bodoh, ya jangan lupa nanti kalau pulang belikan sesuatu yang aku belum punya. Belikan sesuatu yang aku belum punya. Siap yang mulia. Berangkat perdana menteri ini. Wah dia berusaha tagih utang di desa itu ya. Wah dia berlarut-larut, ternyata nggak mudah. Dalam waktu 1 bulan dia baru berhasil. Terkumpul semua utang-utang itu sudah dicatat sama dia. Dia mau berangkat pulang kepada rajanya. Lalu dia ingat, raja pesan, belikan sesuatu yang raja belum punya. Dia mikir ya, raja ini kaya ya. Emas segala macam dia punya, guci segala macam, keramik dia punya, kuda bagus punya, ternak banyak. Apa yang dia belum punya? Perdana menteri yang bodoh ini lalu berpikir, raja belum punya kemurahan dan kebaikan. Lalu apa yang terjadi? Dia balik badan, aku mau belikan raja kemurahan kebaikan. Dia balik badan, dia teriak sama orang sekampung, ayo kumpul semua. Kumpul semua orang sekampung yang habis dia tagih. Raja berkata, ingin berbuat baik kepada kalian, kasih kemurahan, dikembalikan semua hutangnya. Wah semua orang teriak, terima kasih, senang. Akhirnya perdana menteri ini sambil senyum-senyum kembali kepada raja. Report, raja aku sudah kumpulkan semua, lalu aku belikan raja kemurahan dan kebaikan, tak kembalikan semua. Raja cuma geleng-geleng. Memang kamu perdana menteri yang bodoh. Aku gak mau nyuruh kamu lagi, kamu bodoh luar biasa, marah-marah dia. Setelah itu selesai, wah bertahun-tahun berlalu, puluhan tahun berlalu. Ya, tiba-tiba panglima raja ini kudeta. Dia ajak semua perdana menteri yang lain yang pinter-pinter tadi untuk membunuh raja. Raja ini keluar dari istana cuma pakai 1 baju ini aja. Dia lari karena tengah malam. Yang ikut dia cuma perdana menteri yang bodoh. Wah mereka cuma berdua. Mereka berangkat terbirit-birit, takut luar biasa.
Lalu ketika mereka nggak ada tahu mau kemana, Perdana Menteri ngomong, ayo kita ke sana saja, ayo raja ke sana, aman di sana. Diikuti. Masuk ke sebuah kampung, raja ini disambut. Raja, ayo makan, disediakan makanan. Raja boleh tinggal di rumah kami sampai kapanpun raja mau. Kami akan menjaga raja. Wah ya, baik semua, dikasih semua makanan yang baik, ada upeti ya, ada hadiah. Raja itu bingung. Di saat semua panglima, semua kota yang lain benci sama dia, kenapa ini baik? Tanya sama Perdana Menteri bodoh. Kenapa mereka ini baik? Raja ingat beberapa tahun yang lalu saya belikan raja apa? Kemurahan dan kebaikan. Ini mereka orangnya. Yang semua saya tagih saya kembalikan. Sekarang raja menuai. Di situ raja itu mengerti. Kelihatannya bodoh tapi lebih bijaksana. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita menuai, mungkin kita menabur tidak langsung menuai. Oh enggak, nabur langsung menuai baik. Oh enggak, belum tentu. Tapi firman Tuhan janji pasti menuai. Dan menuai di saat yang tepat. Saat semua kehilangan, raja ini punya tempat untuk pergi menuai. Dan sebagai penutup kisah di Alkitab namanya Dorcas. Kisah Rasul 9 ayat 36. Ketika Dorcas meninggal, semua teman-temannya datang sama Petrus. Pak Petrus, ini loh baju dibelikan Dorcas. Aku gak bisa beli baju, dibajukan, dibuatkan baju. Wah, semua teman-teman yang lain, ibu-ibu datang, Pak Petrus, tolong Dorcas, doakan Dorcas. Aku sudah disulamkan baju, kebaikannya semua disebutkan. Akhirnya Petrus doakan Dorcas. Dorcas bangkit dari kematian. Dorcas menuai kebaikan. Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan kita menuai, tapi kita pasti menuai di saat yang tepat. Ayo berbuat baik. Tuhan berkati kita semua. Mari pemain musik maju ke depan. WL Singer. 3 hal kenapa kita harus berbuat baik. Yang pertama, karena kita sudah diberkati kesempatan. Ayo pakai untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, karena kita sudah diberkati keselamatan. Dan yang ketiga, karena kita sudah diberkati janji untuk pasti menuai. Tuhan berkati kita semua.